kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan karunia-Nya kembali kita dipertemukan di kesempatan sore hari yang mulia ini di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, dan semoga Allah menerima amal ibadah yang kita lakukan pada Ramadan yang Allah bukakan kesempatannya untuk kita sekalian. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan sore ini bertemakan teruslah bersabar dan bersyukur di dalam menjalani kehidupan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dan syukur ini adalah suatu bekal dalam menjalani hidup yang menjadi pondasi daripada ketakwaan. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Uddatus Sabirin, di mana beliau menjelaskan dengan makna yang kurang lebihnya beliau mengatakan bahwasannya sabar dan syukur ini menjadi pondasi daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bertakwa kepada Allah tidak akan berada pada ketakwaan kecuali dia memiliki kesabaran dan syukur di dalam menjalani kehidupannya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau menjelaskan mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Beliau mengatakan at-taqwa mabniyah ala aslain. Takwa itu terbangun di atas dua pokok dasar, yaitu as-sabru wasyukru, sabar dan syukur. Dalam redaksi yang lain di kitab yang sama, beliau juga menjelaskan bahwasannya sabar setengah bagian keimanan, syukur itu setengah bagian yang berikutnya. Di sini beliau mengatakan sabar dan syukur adalah pondasi ketakwaan. Pondasi ketakwaan. Maka setiap orang yang berada di dalam hidup ini dengan kekayaan atau dengan kemiskinan, maka mereka harus memiliki dua hal ini, yakni sabar dan syukur, untuk mereka sampai pada derajat ketakwaan mereka, sampai mereka pada derajat ketakwaan mereka. Di dalam redaksi yang lain juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya unwanus sa'adah thalathatun, alamat kebahagiaan
sifat yang membawa kepada kebahagiaan ada 3. Yang pertama syukur, yang kedua sabar, yang ketiga istighfar. Sifat yang membawa kepada kebahagiaan 3: sabar, syukur, dan istighfar. Ya, dan dikatakan 3 ini adalah sifat yang membawa kepada kebahagiaan karena hidup kita nggak akan mungkin keluar dari 3 hal. Yang pertama, kenikmatan yang kita nikmati dan itu perlu untuk disyukuri sehingga kita lulus ujian. Yang kedua, musibah, hal-hal yang tidak mengenakan diri yang mengenai yang kita dapatkan, maka itu memerlukan sabar dalam mensikapinya sehingga lulus ujian. Atau yang ketiga, dalam hidup ini kita nggak keluar kalau bukan nikmat, kalau bukan musibah atau sesuatu yang tidak mengenakan, maka perbuatan dosa, kekeliruan, kekurangan yang kita lakukan, dan ini butuh kepada istighfar. Maka kalau seorang dalam hidupnya dia memiliki sifat sabar, sifat syukur, dan banyak minta ampun kepada Allah, maka itu tanda kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tanda kebaikan yang akan didapatkan oleh seseorang ya di dunia dan di akhirat, dia berbekalkan ya dan mengisi kehidupannya dengan 3 hal ini: as-sabru wasyukru wastighfar, dan istighfar ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Dan yang akan kita dalami ya di kesempatan sore hari yang mulia ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang menggabungkan antara syukur dengan sabar ketika menjelaskan tanda-tanda kebesaran keagungannya, bahwasanya orang yang memiliki sifat syukur dan sabar itulah yang akan bisa mengambil pelajaran dari kejadian, dari keadaan yang ada ya, dari tanda-tanda kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam bab yang ke-19 kitabnya Uddatus Sabirin. Ya. Beliau mengatakan annal iman nisfan. Iman itu terbagi menjadi 2 bagian yang memenuhinya. Yang memenuhi iman 2 bagian. Yang pertama nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Setengahnya itu adalah kesabaran, setengahnya itu adalah syukur. Itu yang mengisi keimanan. Kemudian beliau mengatakan qala ghairu wahidin minas salaf, berkata tidak sedikit dari orang-orang soleh terdahulu, as-sabru nisful iman, sabar itu setengah dari iman. Berkata Abdullah bin Mas'ud, dibawakan di sini riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau mengatakan al-iman nisfan, iman itu terbagi menjadi 2 bagian. Nisfu sabrin wa nisfu syukrin, setengahnya itu kesabaran, setengahnya itu adalah syukur ya. Kemudian kata Imam walihada jama' Allah subhanahu baina sabr wa syukur fi qawlihi, oleh sebab itulah Allah menggabungkan antara 2 sifat ini, pemilik sifat ini, yaitu sabar dan syukur. Kalau kita ingin beriman dengan baik, maka harus diisi keimanan itu dengan sabar dan syukur. Gak boleh setengah-setengah saja, harus ada kedua-duanya ya. Oleh sebab itu Allah mengumpulkan 2 sifat ini di beberapa ayatnya menjadi sifat orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dari apa yang Allah perjalankan di alam semesta ini. Ya, ada beberapa tempat yang Allah gabungkan 2 sifat ini, bahwasanya pemiliknya lah yang dapat mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran keagungan Allah yang Allah SWT jadikan di alam semesta ini.
Di antaranya dalam surah Ibrahim ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minaz zulumat ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayat likulli sabbarin syakur." Sungguh kami telah utus Nabi Allah Musa membawa ayat-ayat kami untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Dan ingatkanlah mereka, wahai Musa, hari Allah, yaitu hari perjumpaan dengan Allah SWT. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang sabar dan syukur. Sabarin syakur, ya. Yani apa yang Allah Subhanahu wa taala utus Nabiullah Musa dengannya, membawa ayat-ayat Allah, memberikan penjelasan-penjelasan, keterangan, petunjuk, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan hari pertanggungjawaban kepada Allah, perjumpaan dengan Allah. Maka itu semua akan bisa diambil pelajaran, menjadi suatu kebaikan, menjadi suatu pelajaran bagi orang-orang yang sabar dan syukur. Dan Allah katakan sabarin syakur. Ini orang yang banyak bersyukur dan banyak bersabar. Tidak sekali syukur, tidak sekali sabar. Kalimat sabar, syakur menunjukkan kesabaran yang terus menerus, yang banyak. Begitu pula rasa syukur yang terus ada pada mereka. Mereka lah yang bisa mencerna, mengambil pelajaran dari apa yang Allah jadikan pada Nabiullah Musa, dari petunjuk hidayah yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dan mengingatkan tentang hari perjumpaan dengan Allah. Dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah." Tidakkah kalian perhatikan kapal-kapal berjalan di atas lautan dengan nikmat Allah? Ini berjalan tidak tenggelam, membawa kebutuhan, membawa kepentingan dari kebutuhan manusia yang mereka saling bertukar satu dengan yang lainnya untuk saling memenuhi dan berbagi manfaat satu dengan yang lainnya. Membawa barang-barang yang sangat berat mengarungi samudra, mengarungi lautan. Dan kata Allah, kapal-kapal itu berjalan dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak tenggelam, ya. Liyuriyakum min ayatihi. Untuk Allah memperlihatkan kepada kalian tentang ayat-ayatnya, tentang tanda-tanda kebesaran keagungannya, bukti yang menunjukkan Allah Maha Esa yang berhak untuk diibadahi. Inna fi dzalika laayat likulli sabarin syakur. Yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran keagungan Allah yang bisa diambil pelajaran bagi orang yang memiliki kesabaran, bagi orang yang sangat sabar dan sangat bersyukur. Yang sangat sabar dan sangat bersyukur. Allah gandengkan dua sifat ini. Mereka lah yang dapat mengambil pelajaran dari perjalanan kehidupan itu. Di antaranya apa yang Allah jadikan kapal-kapal bahtera mengarungi samudra dalam keadaan tidak tenggelam, ya. Dalam ayat yang lain, itu surah Saba ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan kaum Saba. Allah beri nikmat, Allah anugerahkan nikmat, Allah mudahkan segala apa yang mereka butuhkan dalam hidup. Allah gampangkan mereka fasilitas-fasilitasnya. Mereka malah minta yang susah. Mereka malah ingin yang sulit, padahal digampangin sama Allah. Ya. Kaum Saba berkata, faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Kaum Saba berkata, berdoa, ya Allah, jauhkan kami dalam safar kami. Ini kalau kita
baca keterangan para ulama dari kitab tafsir, kaum Saba itu terletak di di dekat Yaman atau di daerah Yaman, yang mereka itu punya pertanian yang sangat maju, yang kemudian mereka jual ke negeri Syam atau ke Hijaz, dan Allah SWT mudahkan jalur perdagangan mereka. Tapi mereka malah minta dijauhin. Rabbana ba'id baina asfarina wa dhalamu anfusahum. Dan mereka menzolimi diri mereka sendiri. Sudah dimudahkan, malah minta susah. Faja'alnahum ahadith wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Dan kami jadikan mereka ditimpakan musibah, ya, dan Allah cerai-beraikan mereka, hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Kemudian kata Allah, inna fi dzalika laayat likulli sabarin syakur. Yang demikian terdapat tanda-tanda untuk diambil pelajaran dari apa yang telah Allah timpakan kaum yang tidak bersyukur, kaum yang durhaka, kaum yang tidak menghargai nikmat yang ada padanya, yang dia miliki, dan gak mau bersabar untuk apa yang Allah SWT perintahkan kepada mereka. Itu semua terdapat pelajaran bagi orang-orang yang banyak sabar dan banyak bersyukur, untuk terhindar dari apa yang menimpa mereka dari kejelekan tentunya, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ayat yang lain dalam surah Syura, Allah gandengkan juga sabar dan syakur. Allah berfirman, wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Dan di antara tanda-tanda kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahtera yang berjalan di atas laut, di lautan. In yasha yuskinir rih fayadlalna rawakida ala dhahrih. Kalau Allah kehendaki, angin-angin itu Allah berhentikan sehingga bahtera-bahtera itu menetap tidak berjalan. Ya, dahulu tidak seperti sekarang yang ada mesin-mesin tertentu mendorong dan mengarahkan. Dahulu banyak perjalanan itu di atas samudra mengandalkan angin untuk meniup dan mengarahkan ke arah mana kapal itu berjalan. Kemudian kata Allah, inna fi dzalika laayat likulli sabarin syakur. Yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran keagungan Allah bagi orang yang bersabar dan bersyukur. Banyak sabar dan banyak syukur, ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, digabungkannya dua sabar dan syukur ini sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah jadikan di alam ini, tanda-tanda kebesaran keagungan Allah, berupa apa yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul, berupa apa yang Allah perjalankan di alam semesta ini, berupa keburukan yang Allah timpakan kepada orang-orang yang durhaka, yang utamanya mereka adalah orang-orang yang gak mau bersyukur dan tidak bersabar, ya. Maka hanya orang-orang yang memiliki kesabaran dan syukur itulah yang akhirnya menjalani kehidupan dengan baik, dengan lurus, ya. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, menunjukkan bagi kita sekalian betapa pentingnya kita untuk mengenali, mengetahui sabar dan syukur itu. Kajian Islam.